Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan sehat walafiat, panjang umur, insya Allah umur yang berkah. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, ya ini saya pertama nasihati atau mengingatkan khususnya kepada diri kita dan umumnya kepada rekan-rekan semuanya, ya kepada kawan-kawan semuanya. Apa itu? Perlu ya kita syukuri hidup ini, karena kita hidup ini masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kesempatan. Yang pertama, kita masih hidup ini masih diberikan kesempatan, yaitu membaca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, memperbanyak mohon ampun, ya, memperbanyak taubat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dosa-dosa kita semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kesempatan yang pertama. Kesempatan yang kedua, yang kawan-kawan, yang bahwa kita masih hidup ini masih diberikan kesempatan untuk menambah, mengumpulkan atau memperbanyak, yaitu mencari bekal untuk di akhirat besok, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, karena hidup ini tidak lama. Nah, karena hidup ini adalah tidak lama dan semuanya akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup ini masih diberikan kesempatan memperbanyak ilmu, memperbanyak ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sudah meninggal ya di alam kubur ini, ya, itu adalah memohon supaya dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun sebentar. Dia akan beribadah, dia akan bersedekah, dia akan beramal. Itu jadi minta supaya dihidupkan kembali tetapi tidak mungkin, ya. Oleh karena itu kawan-kawan semuanya, khususnya saya sendiri, ayo kita ingat, kita memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mumpung masih hidup. Ya, memperbanyak tobat, memperbanyak istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Sholawat berserta salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Selawat ini kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang harus kita suri toladani jejak perjuangannya, akhlakul karimahnya. Ya, semoga ya kita besok kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dunia mendapatkan keberkahan. Amin, amin ya robbal alamin. Ya rekan-rekan, baiklah kita lanjutkan, ya. Selamat berjumpa kembali dengan channel Basori Official. Kali ini akan membacakan, ya, testimoni kisah dari rekan kita, ya, dari grup yang sudah mendapatkan keberkahan dari membaca sholawat, ya, mendapatkan keajaiban, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sambil mendengarkan, sambil menengok YouTube ini, ayo kita tulis sebanyak-banyaknya di kolom komen di bawah ini. Ya, doa apa saja yang ingin ibadah haji, yang ingin punya mobil, yang ingin punya rumah, yang belum punya jodoh, yang ingin punya anak. Ayo tulis doanya di bawah ini.
Ya, insya Allah siapa yang membaca, siapa yang nengok YouTube ini akan mengaminkan. Tetapi jangan lupa ya, doa itu adalah jangan lupa ditulis sholawat terlebih dahulu. Membaca nulis sholawat ini hikmahnya yang pertama, selagi tulisan sholawat ini belum dihapus, ya dalam hadis diterangkan malaikat adalah memohonkan ampun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, yang kedua, siapa yang membaca sholawat satu kali sholawat, dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan man sholla alayya sallallahu alaihi biha asra. Siapa yang membaca satu sholawat kepadaku pasti dibalas oleh Allah 10 rahmat. Hadis Rasulullah. Maka yang nulis otomatis membaca dapat 2 pahala menulis, pahala membaca. Ayo ditulis banyak-banyaknya ya di kolom komen di bawah ini. Semoga hajat-hajat kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga apa kabar sahabat-sahabat ya. Ya, saya doakan ya rekan-rekan dimanapun Anda berada yang sudah mendukung channel ini, yang sudah like, komen, dan subscribe, atau yang baru ketemu ayo di like, ayo di subscribe ya. Saya doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rekan-rekan semuanya sehat walafiat, panjang umurnya, mudahkanlah rezekinya ya Allah. Ya Allah, yang sakit mudahkanlah supaya cepat sembuh ya Allah. Ya Allah, yang masih punya hutang ya, lunaskanlah ya Allah, berikanlah rezeki yang melimpah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat ya, rekan-rekan semuanya akan saya bacakan ya. Ini adalah karena HP-nya dipakai untuk syuting, maka saya bacakan dari kolom komen bahwa ada seseorang yang sudah mendapatkan keberkahan, keberkahan dari baca sholawat. Subhanallah. Dia bilang yang pertama dia adalah selama mendawamkan sholawat ya secara berjamaah ini, yang pertama adalah ketenangan yang didapatkan, tenang hidupnya, yaitu itu yang pertama. Kemudian kenikmatan ibadah. Rasanya ya kalau sudah nikmat ibadah itu adalah sudah tidak malas lagi, semakin rajin ibadahnya. Kemudian yang ketiga, dia dapat beberapa pelajaran hidup. Kayak ini ternyata ya hidup itu dia dapat, itu adalah karena membaca sholawat itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang asalnya tidak rajin beribadah bisa malah semakin rajin. Ya, itu orang yang sedang riadoh atau istiqomah membaca sholawat. Kemudian rumah tangganya adalah semakin harmonis, soleh, suaminya adalah alhamdulillah rajin ke masjid, rajin beribadah, dan juga ikut mengamalkan sholawat. Ini keberkahan yang diperoleh dari kawan ini. Kemudian soal keuangan, soal kebutuhan, alhamdulillah setelah waktu anaknya akan wisuda, biaya wisuda, tahunya ada saudaranya yang dari Jakarta itu memberikan uang. Subhanallah, tidak diminta, tidak di kasih kabar, tahunya datang dan tahu kalau keponakannya akan wisuda, dia tanggung uang wisudanya. Subhanallah. Kemudian ya singkat ceritanya ya kata beliau ini, singkat ceritanya dia juga mendapatkan bantuan, yaitu bantuan yang pertama adalah dari mertuanya. Anaknya itu loh, cucunya itu loh. Anaknya itu yang pertama dibantu 50 juta. Ya, itu ini untuk membantu ya dari mertuanya. Yang kedua dibantu 60 juta, yang ketiga adalah dibantu 40 juta. Subhanallah.
Jadi dapatlah uang sebanyak 150 juta dari mertuanya karena berkah membaca sholawat. Ini saya baca secara garis besarnya ya. Kemudian kalau yang kecil itu adalah beliau bilang banyak keberkahan-keberkahan, banyak yang didapatkan baik keuangan maupun makanan itu adalah tidak terhitung ya keberkahannya. Jadi dia adalah merasa beruntung mengikuti apa itu grup sholawat. Ini dari anggota ya dari grup sholawat, tetapi beliau adalah tidak saya sebutkan namanya. Nah, ya mudah-mudahan ya dengan yang sedikit kita baca ini menjadikan semakin semangat ya. Jadi yang mendawamkan, yang sudah ikut riyadhah, yang ikut berjamaah, ayo istiqomah. Jadi sahabat ini, kawan ini adalah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang besar adalah 150 juta. Semoga ya kita-kita yang merasa belum mendapatkan keberkahan yang sampai ratusan juta, mudah-mudahan ganti kita semuanya. Yang jelas adalah semakin rajin ya. Semakin rajin dan semakin istiqomah, bukan sekarang tidak ikut 3 kali ya besok tidak ikut lagi. Jadi selain di grup ya juga membaca masing-masing, di rumah sambil aktivitas. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah seluruh. Yang perlu diingat ya, kawan-kawan, yang pertama adalah ya istiqomah. Mohon maaf ya ini bising sekali. Istiqomah. Istiqomah itu ya memang terus menerus. Yakin ya. Yakin bahwa kita mendawamkan sholawat Jibril ini, ikut berjamaah ini, seluruh kesulitan kita yakin akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan di dalam hati kita ini yakin. Jadi kalau yakin itu ya yang berat menjadi ringan karena yakinnya. Keyakinan inilah yang harus kita tanamkan. Istiqomah terus-menerus, kemudian yakin, tidak ada ragu, kemudian pasrah. Ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hutang kita yang belum selesai, hajat kita yang masih ada itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Istiqomah, yakin, tawakal, kemudian adalah ikhlas. Ini sering saya sampaikan yang ikhlas. Ikhlas itu artinya ya tidak dihitung-hitung sudah sekian tahun, sudah sekian bulan kok belum dapat ya. Kok enggak dapat-dapat ya. Ya, jangan dihitung seperti itu. Terus riyadhah, terus mendawamkan sholawat. Yang terakhir adalah sabar. Ini kunci-kunci agar doa-doa kita, agar hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya itu ya. Apa tadi? Istiqomah, yakin, tawakal, kemudian ikhlas dan sabar. Insya Allah hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bagi sahabat-sahabat, rekan-rekan yang punya kisah mengenai sholawat ini, ayo dikirimkan ya. Dikirimkan di WA saya di bawah ini. Nah, begitu pula apa itu rekan-rekan yang mau masuk grup juga dikirimkan di WA ini 0812 7515 4442. 0812 7515 4442. Thank you very much Unitem. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.